Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Rahmatur Ramadhani dari Pendidikan Ekonomi di Universitas PGRI Madiun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi PKKBU yang berjudul peluang usaha. Nah, pada slide pertama di sini ada tulisan besar sekali ya anak-anak, peluang usaha. Kita langsung saja ke slide yang kedua. Nah, apa sih perbedaan dari kewirausahaan dan juga berwirausaha itu? Tentunya kalian harus tahu ya sebelum kita lanjut di materi yang selanjutnya. Perbedaan dari kewirausahaan dan juga berwirausaha. Pengertian dari kewirausahaan itu merupakan sebuah proses menciptakan sesuatu yang bernilai tambah pada suatu negara. Sedangkan berwirausaha itu merupakan suatu kegiatan usaha yang melibatkan kesempatan usaha. Nah, di sini bisa digarisbawahi bahwa kewirausahaan dan berwirausaha itu perbedaannya, kalau kewirausahaan itu proses, kalau berwirausaha itu adalah kegiatan. Kemudian pengertian dari peluang usaha sendiri. Ada 3 kata yang harus kalian ingat. Yang pertama yaitu kesempatan usaha, yang kedua perencanaan, dan yang ketiga adalah manfaat. Jadi pengertian dari peluang usaha itu sendiri adalah sebuah kesempatan usaha di mana kesempatan tersebut harus direncanakan kemudian akan mendapatkan sebuah manfaat. Untuk manfaatnya itu sendiri kembali lagi ke si pelaku usaha, mau manfaat secara finansial ataupun untuk penambahan modal dan lain sebagainya. Nah, kemudian sumber-sumber peluang usaha. Di sini ada 2 ya anak-anak, internal dan juga eksternal. Internal itu yang pertama ada hobi, yang kedua ada keahlian, yang ketiga adalah latar belakang pendidikan. Nah, tentu saja semua orang punya hobi ya, nggak mungkin kalau nggak punya hobi. Kalian juga pernah punya hobi sendiri-sendiri. Nah, ternyata hobi itu juga termasuk ke dalam sumber-sumber peluang usaha internal. Contohnya seperti apa, Bu? Contoh, ketika kalian punya hobi memasak. Nah, itu bisa dijadikan sebuah peluang usaha. Kalian bisa membuka catering secara kecil-kecilan terlebih dahulu. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah peluang usaha seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu eksternal, dari luar diri kita. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua ada lingkungan sekitar, dan yang ketiga ada perubahan zaman. Nah, kita lanjut ke slide yang ketiga. Ciri-ciri dari peluang usaha. Nah, peluang usaha itu juga punya ciri-ciri anak-anak. Yang pertama itu orisinil. Kalau kita mendengar kata orisinil itu berarti artinya asli. Jadi orisinil itu benar-benar asli, tidak bajakan, tidak niru, tidak menjiplak seperti itu. Nah, di sini ada contoh Indomie. Kenapa Ibu memberi contoh Indomie? Indomie itu adalah produk asli. Jadi itu sudah berdiri sejak lama sekali. Jadi produk Indomie itu ya, siapa sih yang sekarang nggak kenal sama produk Indomie seperti itu ya. Jadi Indomie itu termasuk orisinil, asli seperti itu. Kemudian menjangkau ke depan. Nah, di sini ada contoh yaitu Aqua. Aqua itu berdirinya juga sudah lama sekali. Nah, kenapa kok bisa menjangkau ke depan? Aqua ini juga bisa memberikan inovasi dan juga inovasi yang lebih di masa depan. Jadi, masyarakat itu maunya seperti apa dan juga, bagaimana, dan brand dari Aqua itu sendiri kan sekarang juga sudah bagus. Kemudian yang ketiga yaitu ada kreatif dan juga inovatif. Sebagai seorang wirausaha tentunya kita harus memiliki, jiwa-jiwa kreativitas dan juga inovatif. Karena apa? Ketika kita tidak mau, berkreatif, kita tidak mau berinovasi, itu artinya kita akan tertinggal dengan kompetitor kalian, kompetitor kita. Jadi kompetitor itu akan lebih maju dari kita kalau misalkan kita tidak mau inovasi, tidak mau kreativitas, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu resiko usaha. Nah, di sini ada 3 resiko usaha. Yang pertama yaitu resiko murni, spekulatif, dan juga fundamental. Nah, risiko murni itu apa, Bu? Contohnya, kebakaran tempat usaha yang disebabkan ketidaksengajaan. Jadi untuk risiko murni ini memang benar-benar tidak secara artinya tidak direncanakan seperti itu. Kemudian spekulatif. Contohnya membeli saham
membeli saham di pasar modal. Ini ada dua kemungkinan, kalian untung dan juga kalian rugi. Ini termasuk ke dalam resiko usaha spekulatif. Kemudian yang ketiga itu ada fundamental, contohnya bencana alam. Kalau misalkan bencana alam kita kan tidak tahu ya bagaimana memprediksinya. Terkadang prediksi dari manusia itu kan kadang juga salah seperti itu. Kemudian penyebab kegagalan. Di sini sebenarnya penyebab kegagalan itu banyak ya anak-anak. Cuman Ibu di sini menyimpulkan itu ada 4. Yang pertama tidak punya kompeten manajerial. Itu tentu saja. Karena apa? Seorang wirausaha itu harus punya jiwa manajerial yang bagus. Bagaimana untuk mengelola sebuah usahanya. Kemudian yang kedua itu gagal dalam perencanaan. Kenapa Ibu mengatakan bahwa merencanakan sebuah usaha itu sangat penting sekali karena ketika rencana kita itu tidak matang, itu akan mempengaruhi usaha-usaha kita selanjutnya seperti itu. Yang ketiga yaitu gagal melakukan riset pasar. Alangkah baiknya ketika kita mau beranjak menuju usaha yang kita tekuni itu harus riset pasar dulu. Apa sih maunya pasar? Apa sih kebutuhan pasar? Seperti itu ya. Yang keempat itu bersikap pasif. Nah, itu juga menjadi penyebab dari sebuah kegagalan. Karena apa? Bersikap pasif itu dia tidak mau inovasi dan juga kreatif. Tapi dalam usaha itu kan harus diimbangi dengan sikap inovasi dan juga kreatif. Karena kalau misalkan monoton aja nanti akan tertinggal dengan kompetitor. Nah, oke. Mungkin sekian materi yang Ibu sampaikan. Jika ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.